Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini saya ingin menyapa saudara dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu pada tanggal 11 Desember tahun 2022. Hari ini adalah Minggu Advent ketiga. Marilah Bapak dan Ibu yang dalam keadaan sehat walafiat, datanglah bergegas untuk beribadah ke gereja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-hambanya yang melayani di rumah ibadah pada hari ini. Adapun yang menjadi topik minggu pada hari ini adalah bersukacita menantikan Tuhan, di mana evangelium tertulis pada kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6, dan epistel dari firman Tuhan tertulis pada kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Semoga Bapak dan Ibu yang dalam keadaan sehat walafiat dapat datang ke gereja bergegas, karena firman Tuhan mengatakan, ingatlah hari perhentian, dan hari perhentian itu bagi kita umat Kristen adalah hari Minggu, karena Tuhan memerintahkan supaya kita melaksanakan pekerjaan 6 hari lamanya dalam 1 minggu. 1 minggu adalah 7 hari, maka 6 hari kita melakukan aktivitas kita untuk mencari nafkah yang berhubungan dengan kepentingan kita, kepentingan keluarga kita, kepentingan anak cucu kita, yaitu kepentingan secara jasmani, maksudnya untuk mencari harta-harta duniawi yang perlu bagi kita untuk melanjutkan hidup kita agar sejahtera selama kita masih berada di dalam dunia. Akan tetapi dari 7 hari tersebut, 1 hari diantaranya kita gunakan untuk kita khususkan, dikuduskan. Maksudnya dikuduskan itu adalah hari untuk Tuhan. Artinya kita mengkhususkan pada hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ibadah itu memang bukan hanya datang ke gereja, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, bukan hanya itu. Nah, itu adalah bentuk ibadah perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan dan perjumpaan kita dengan sesama yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu maksudnya ibadah di gereja. Akan tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, masih ada lagi bentuk-bentuk ibadah. Itulah artinya salib. Salib itu kan terdiri dari 2 balok kayu yang vertikal dan horizontal. Vertikal artinya hubungan kita dengan Tuhan Allah, dan horizontal itu hubungan kita dengan sesama manusia dan alam semesta. Jadi itu yang merupakan daerah, wilayah kita melakukan ibadah. Kalau di rumah ibadah kita sudah melakukan ibadah secara vertikal, hubungan kita dengan Allah secara vertikal, akan tetapi ibadah yang kita lakukan kepada sesama manusia maupun alam semesta itulah ibadah horizontal. Kita harus membina hubungan baik secara horizontal terhadap sesama manusia dan juga terhadap alam semesta. Hubungan kita dengan Tuhan Allah
adalah hubungan kasih setia, bahwa kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, dengan segenap kemampuan apa yang dapat kita lakukan dalam perbuatan kita. Disitulah kita mempersembahkan diri kita kepada Allah, mempersembahkan apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah dari sebagian berkat yang diberikannya kepada kita. Itulah ibadah kita di gereja, bahwa kita menunjukkan kasih setia kita kepada Allah, karena Allah telah terlebih dahulu menunjukkan kasih setianya kepada kita. Karena Allah begitu besar mengasihi, karena kasih Allah itu begitu besar kepada manusia dan ciptaan yang lain, manusia dan alam semesta. Allah sangat mengasihinya. Justru karena itulah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk rela berkorban bahkan sampai mati di kayu salib. Akan tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib tidak berakhir begitu saja. Itu adalah dilanjutkan dengan kebangkitannya dari antara orang mati, sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menaklukkan kematian itu. Tuhan Yesus Kristus telah menaklukkan kuasa iblis. Tuhan Yesus Kristus telah menaklukkan dunia ini. Dan ada saatnya nanti dunia ini akan berlutut di kaki Tuhan Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, khusus bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dalam keadaan sakit, saya berharap dan berdoa semoga Bapak dan Ibu lekas pulih dari penyakit dan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya Bapak Ibu dapat bertahan di dalam iman, bahwa iman itu tidak goyah. Coba apapun yang terjadi dalam hidup ini, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, kiranya itu tidak akan menggoyahkan iman Bapak Ibu sekalian. Bagi saudara-saudari yang kemungkinan pada hari ini dalam keadaan berduka cita, apakah karena kematian anggota keluarga, apakah karena hal-hal lain, sehingga Bapak dan Ibu dalam keadaan berduka, kemungkinan sekali Bapak dan Ibu tidak dapat beribadah ke gereja, atau mungkin juga ada acara ibadah di rumah duka pada saat ini. Saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kekuatan dari Roh Kudus, supaya Bapak dan Ibu segera terhibur dari duka cita itu. Tuhan Yesus menggantikan duka cita dengan sukacita penuh dan abadi. Inilah harapan saya. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudari, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Advent ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.